Perkenalkan, nama saya Ita Fitria dari Universitas Tidar. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang cerita Mahakancana, yaitu kutukan baik para petapa. Suatu ketika di negeri Varanasi, hiduplah putra Brahmana kaya bernama Mahakancana. Ia punya 6 adik laki-laki dan 1 adik perempuan. Mereka sangat berbakti kepada orang tua yang mereka layani bagaikan layaknya dewa dan dewi. Mahakancana tumbuh dewasa dan sangat bijaksana. Orang tuanya memintanya untuk menikah, namun ia menolak. Ibu dan ayah, aku tak ingin berumah tangga. Bagiku, kehidupan seperti itu adalah penjara. Mohon izinkan aku hidup sepenuhnya untuk kebajikan. Biarkan adik-adikku saja yang berumah tangga. Orang tua Mahakancana mengerti. Mereka meminta adik-adiknya untuk berumah tangga. Namun semuanya menolak. Mereka hidup seperti kakak tertuanya. Akhirnya kedua orang tua itu meninggal. Mahakancana merenungi kematian. Inilah sumber duka, berpisah dengan yang kita sayang. Mahakancana memutuskan menjadi petapa di hutan. Ia menyerahkan harta keluarga kepada adik-adiknya. Mereka langsung menangis dan bersujud. Luka duka kami masih basah. Mengapa kakak malah menebar garam di atas luka? Bawalah kami bersamamu juga. Maka semua kakak beradik itu mendermakan seluruh harta keluarga kepada saudara, teman, dan kaum papa. Lalu mereka pergi ke hutan karena sangat hormat dan sayang. 1 teman, 1 pelayan lelaki, dan 1 pelayan perempuan ikut dan melayani mereka. Mereka tinggal di tepi kolam teratai. Mereka membangun gubuk masing-masing, menjalani keseharian dengan betapa. Pada hari kelima tiap minggu, mereka berkumpul untuk mendengarkan ajaran kebajikan dari Mahakancana. Pelayan perempuan tiap hari mengumpulkan batang teratai yang bisa dimakan, membersihkannya, membaginya rata untuk tiap orang di sana, meletakkannya di daun teratai yang bersih. Setelah makanan siap, ia akan memukul 2 batang kayu sebagai tanda, lalu pergi ke gubuknya. Para petapa akan mengambil bagian mereka tanpa bicara dan memakannya dengan penuh penyadaran di gubuk masing-masing. Mereka hanya bicara ketika membahas kebajikan pada hari kelima. Saka, Raja Dewa, mendengar tentang Mahakancana dan kelompoknya. Turun ke bumi. Ketika ia melihat langsung para petapa itu, ia berkata, "Apakah mereka sudah terbebas dari nafsu? Aku akan menguji mereka." Saka lalu menyembunyikan batang teratai bagian Mahakancana. Ketika Mahakancana melihat tidak ada apapun di alas makanannya, ia berpikir, "Seseorang telah mengambil makananku." Lalu tanpa sedikit pun kemarahan, ia kembali ke gubuknya dan bertapa. Mahakancana tidak memberitahu yang lain karena ia tidak ingin mereka curiga atau sedih. Esoknya, Saka kembali menyembunyikan batang teratai bagian Mahakancana. Begitu pula pada hari ketiga dan keempat, Mahakancana sama sekali tidak membiarkan kemarahan mengganggu latihannya. Pikirannya tetap tenang walau ia sama sekali tidak makan. Pada hari kelima, semua adik Mahakancana berkumpul untuk mendengarkan ajaran kakak tertua. Mereka sungguh terkejut melihat Mahakancana. Pipinya tirus,
Matanya sayu, suaranya parau. Mahakancana tetap tenang, cemerlang. Mahakancana akhirnya menceritakan apa yang ia alami. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ketakuyahan Mahakancana tidak hanya menggetarkan orang-orang di sana, tetapi yaksa pohon, gajah, dan monyet yang selama ini ikut mendengarkan pembabaran kebajikan Mahakancana, semua yang hadir di sana bertanya-tanya, siapa yang tega mengambil makanan sang kakak? Lalu satu persatu membuat kutukan yang akan terjadi jika dirinya mengambil batang itu. Adik perempuan mengutuk, semoga yang mengambil mendapat rumah mewah dan indah, sejahtera, dapat istri idaman, dapat banyak anak cucu. Adik kedua mengutuk, semoga yang mengambil selalu dikelilingi untayan bunga harum, berpakaian indah, penuh perhiasan, gembira dengan anak-anaknya. Adik ketiga mengutuk, semoga yang mengambil menjadi semua yang baik, mendapat kekayaan berlimpah, sehingga bisa mengurus keluarga tanpa khawatir. Semoga yang mengambil menjadi raja dunia, dipuja dan disembah semua raja. Adik kelima mengutuk, semoga yang mengambil menjadi raja, terlindungi dari kejahatan, dijaga penuh hormat. Adik keenam mengutuk, semoga yang mengambil menjadi guru, terkemuka, disembah betapa, dikerubungi orang. Adik terkecil yang perempuan mengutuk, semoga yang mengambil jika perempuan menjadi cantik, menawan, diperistri raja, diangkat jadi ratu di antara ribuan perempuan lainnya. Dan sang teman yang menemani Mahakancana, yaksa pohon, monyet, dan gajah, semua ikut mengutuk dengan kutukan baik, dengan doa-doa baik. Mahakancana berpikir, bisa saja mereka berpikir bahwa aku berbohong, makananku hilang. Maka ia pun ikut mengutuk. Ia yang menyatakan makanannya hilang, jika bohong, biarlah ia menikmati hasrat dan akibatnya. Semoga dia hidup dalam kenikmatan duniawi. Saka bingung dengan semua kutukan yang diucapkan. Ia menampakkan diri dan bertanya, mengapa kalian mengutuk begitu? Semua kenikmatan itu dicari, didamba, diperjuangkan. Manusia yang tiap malam memimpikannya, namun kalian malah membenci semua itu. Mahakancana menjawab, hasrat kenikmatan dunia adalah pukulan mematikan dan belenggu yang mengikat erat manusia jatuh dalam bahaya, kesakitan, kesedihan, dan akhirnya mati. Karena duka, bahkan para raja pun bisa jatuh ke neraka karenanya. Karena itu, para suciwan tidak memuja nafsu, namun menjauhinya. Saka tersentuh dan mengaku, akulah yang menguji kalian, akulah yang menyembunyikan batang teratai. Kalian sungguh bersih dan bijak. Ku kembalikan makanan yang semestinya milikmu. Saka membungkuk, mengembalikan batang-batang teratai yang disembunyikannya kepada Mahakancana. Mahakancana menegur perbuatan Saka yang keterlaluan. Kami bukan saudaramu, bukan sahabatmu, bukan juga badutmu. Apa alasanmu datang kemari? Raja Dewa bermain-main dengan petapa begini. Saka segera melepas tempakan agungnya, memudarkan cahayanya, meletakkan mahkotanya, lalu bersujud hormat kepada Mahakancana dan minta maaf. Engkau yang sudah terbebas dari nafsu, semoga berkenan memberi maaf atas tindakan konyolku. Maafkan anaknya seperti guru memaafkan muridnya.
Mahakancana memaafkan Saka. Saka sungguh bahagia. Sebelum kembali ke alam dewa, ia memuji lagi. Ia yang bijak, yang mengenal diri, tidak menyimpan kemarahan dalam hati. Ia yang senang melepas akan menjauhi kesenangan duniawi. Sekian, terima kasih.